Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, semakin memburuknya polusi udara di Jakarta sebetulnya bukan tidak ada solusi. Jalan keluar pasti ada, tapi yang selalu menjadi persoalan adalah political will atau keinginan pemerintah yang kerap absen. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 15 Agustus 2023 dengan tema Polusi Minim Solusi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa nanti juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi kesini pakai masker atau bagaimana? Tidak ya? Masih inilah. Masih normal? Masih normal ya. Karena di dalam mobil, nanti begitu keluar mobil, nah itu biasanya terhirup udara, ya. Tapi itu juga bisa batuk-batuk. Sebelum kita bahas editorial, pemirsa dan Kang Ade, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini senapas dengan editorial ya Kang Ade ya, headline Media Indonesia untuk hari ini. Atasi polusi dengan konkret. Nah ini pertanyaannya, atasi polusinya ini bagaimana nih? Ya, Leo, kita mengangkat ini karena beberapa hari terakhir ini kondisi kualitas udara Jakarta ya dan sekitarnya dalam level yang bukan lagi tidak sehat ya, tapi berbahaya. Sangat tidak sehat. Oh, jadi levelnya itu kan ada baik gitu kan, ada sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat. Jadi kualitasnya sangat memburuk sekali, itu di atas 151 sampai 250 itu levelnya adalah sangat tidak sehat. Dan ini salah satu terburuk di dunia. Dan celakanya lagi pemerintah ini satu sama lain saling berbeda ya, berbeda pendapat ya mengenai penyebab sumber pencemaran udara di Jakarta. Ada yang transportasi, ada yang karena kemarau panjang, kemudian juga ada karena lain-lainnya gitu. Dan ini saya kira pemerintah harus duduk ya satu meja ya, dan berbagai kementerian yang terkait ya, ini juga harus bersatu gitu, bersama-sama, pandangan jangan beda-beda. Dan ini seharusnya pemerintah DKI, pemerintah pusat dan beberapa kementerian terkait ini harus duduk satu meja ya, karena ada yang mengatakan juga karena ada 8 PLTU di sekitar Jakarta ini penyumbang pencemaran udara di Jakarta. Jadi ini saya kira mesti ada langkah-langkah. Jadi langkahnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang konkret ya? Harus konkret. Kita akan nanti bicarakan lebih jauh itu di editorial, Kang Ade dan pemirsa. Kita ke berita selanjutnya dulu terkait dengan Pilpres 2024 masih di halaman muka. Jokowi jadi perekat koalisi Prabowo. Tadi atau kemarin saya melihat di televisi, Presiden Jokowi mengatakan itu koalisi itu urusan partai-partai. Saya presiden, katanya begitu. Nah ini berita ini bagaimana kok bisa menjadi perekat? Wong Jokowi sendiri mengatakan, Presiden sendiri mengatakan saya tidak urusan loh itu soal koalisi. Bagaimana Kang Ade? Ya, jadi pernyataan Pak Jokowi hari ini berbeda ya dengan beberapa bulan yang lalu, ketika beberapa bulan yang lalu mengatakan tegas bahwa beliau akan cawe-cawe ya, karena untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ya, yang menurut Presiden Jokowi sudah dianggap bagus ya. Namun hari ini beliau mengatakan bahwa saya tidak cawe-cawe, itu urusan partai politik. Namun kalau kita lihat dari beberapa jejak yang ada ya, karena misalnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini kan sebelumnya juga bertemu di Istana Negara ya, yang kontroversi ya, bahwa kok pertemuan ketua umum partai kok di istana, itu kan sempat heboh juga malam-malam itu kan. Dan ini terbukti bahwa ketika mereka berkumpul di istana, mereka membuat sebuah koalisi ya. Jadi mereka bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Di dalamnya adalah ada Gerindra, ada Golkar, kemudian juga ada PAN dan PKB. Total perolehan suara yang mereka raih cukup besar, 46% ya. Artinya bisa dikatakan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya koalisi gebuk. Dan mereka sebelumnya juga menyatakan bahwa mereka untuk koalisi menunggu arahan dari Presiden. Dan mereka akan tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Seperti itu. Itu mereka bicara sebagai menteri yang adalah pembantu Presiden. Ya memang harus diarahkan oleh Presiden atau sebagai ketua umum parpol ya. Kan kalau ketua umum parpol tidak diarahkan Presiden, harusnya begitu ya Kang Ade ya. Tapi betul. Kita ikuti sajalah nanti perkembangannya seperti apa.
Ini menjadi semakin menarik untuk Pilpres 2024. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 4 pemirsa. Di kolom politik dan hukum, terduga teroris simpan belasan senjata api. Ini inisial DE ditangkap di Bekasi, diduga terlibat dengan Islamic State yang mengejutkan atau tidak mengejutkan ya, karena sudah sering menjadi rahasia umum Kang Ade, bahwa DE ini adalah karyawan di salah satu badan usaha milik negara, BUMN. Ini bagaimana nih Kang Ade? Dan ini pemantauan dari Densus 88 ya, jadi cukup lama. Dan kalau kita lihat dari keterangan dari pihak polisi, bahwa yang bersangkutan DE ini dipantau di sosial media ya, sosial media, kemudian di Telegramnya, di Facebooknya. Dan kerap kali DE ini selalu melakukan propaganda ya, propaganda untuk mengajak orang berjihad, propaganda untuk menyampaikan ya, mereka secara terus terang menegaskan dirinya loyal ya pada Abu Hussein al-Quraisy ya, pimpinan ISIS. Jadi ini kemudian dipantau oleh Densus 88 selama seminggu ini, dan ternyata memang ketika digerebek ada 18 pucuk senjata api ya, ada yang pabrikan, ada yang rakitan, dan ada yang airsoft gun. Dan beberapa butir amunisi juga puluhan. Ini luar biasa menurut saya, temuan yang sangat-sangat banyak sekali ya. Iya, ini DE adalah karyawan PT KAI. Nah ini saya kira juga ini harus harus dicek lagi ya, harus di screening lagi menurut saya sih ya. Karena beberapa kasus karyawan BUMN bukan hanya sekarang ya terlibat dalam jaringan teroris, tapi juga beberapa waktu yang lalu juga terjadi. Betul. Dan ini berarti bahwa radikalisme dan teroris juga sudah masuk pada BUMN, ini sangat berbahaya. Jadi mereka digaji oleh negara dan mereka melawan negara gitu. Itu sih sudah konon rahasia umum ya Kang Ade ya, soal BUMN. Semoga kemudian benar-benar ini Menteri BUMN Erick Thohir benar-benar memeriksa ya. Jangan kemudian diam-diam saja atau tidak sempat lagi memeriksa karena sangat sibuk begitu ya. Semoga itu tidak terjadi. Kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Polusi Minim Solusi. Kalau yang mengemuka adalah pemerintah pusat atau Jakarta ya, mengatakan yang di Jakarta ini WFH lagi deh seperti waktu COVID katanya begitu. Apakah itu menjadi solusi yang permanen atau seperti apa itu Kang Ade? Ya menurut saya beberapa upaya harus dilakukan ya, karena level kita ini sangat tidak sehat. Jadi ini mengancam keselamatan bersama, mengancam kesehatan kita. Dan tidak hanya berdampaknya pada Jakarta, tapi juga beberapa daerah itu di Tangsel misalnya, itu juga termasuk buruk juga. Dan ini mesti udah upaya dari pemerintah ya, upaya berbagai cara dilakukan. Misalnya WFH itu juga upaya yang jangka menengah juga seperti itu bagus gitu. Kemudian misalnya mengurangi mobilitas masyarakat gitu kan. Kemudian mengajak masyarakat untuk melakukan menggunakan transportasi umum gitu. Itu langkah-langkah saya kira harus segera dilakukan ya. Dan ini tidak bisa kita anggap sepele, karena partikel udara yang kita hirup ini ada PM10, PM25. Ini kan sangat berbahaya. Kalau dihirup itu bisa mengakibatkan berbagai penyakit seperti jantung, paru-paru, ispa dan sebagainya. Jadi pemerintah mempunyai kewenangan, digunakanlah kewenangan itu sebesar-besarnya. Masalahnya katanya begitu Kang Ade, ini adalah resiko dari pembangunan, resiko dari pertumbuhan ekonomi. Kalau memang kemudian ini benar-benar dihilangkan polusinya, artinya nanti ekonomi tidak bergerak lagi. Nah itu akan kita bahas Kang Ade, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 15 Agustus 2023, Polusi Minim Solusi. Polusi minim solusi. Kian memburuknya polusi udara di Jakarta sebetulnya bukan tidak ada solusi. Jalan keluar pasti ada, tetapi yang selalu menjadi persoalan ialah political will pemerintah yang kerap absen. Kalaupun ada political will, datangnya hampir selalu terlambat dan eksekusinya pun tak mencerminkan keseriusan. Viralnya Jakarta sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia sebetulnya sudah sejak Mei 2023 lalu. Ketika itu, udara Jakarta yang mencapai level tidak menyehatkan sudah ramai diberitakan dan dibincangkan. Dari pertengahan Mei sampai Juni, indeks kualitas udara atau AQI Jakarta tak pernah kurang dari angka 150.
Angka itu tergolong tinggi dan masuk kategori tidak sehat. Bahkan kalau kita mau jujur, sesungguhnya sudah sejak lama Jakarta punya kualitas udara yang jelek. Bertahun-tahun warga ibu kota mesti hidup terkurung bersama udara yang tak menyehatkan. Belakangan, ketika udara yang buruk itu semakin memburuk, pemberitaan dan perbincangan soal polusi Jakarta kembali menggema. Jakarta disebut kian kritis karena pada akhir pekan lalu, indeks kualitas udara di Jakarta tercatat mencapai 156. Hari-hari ini mungkin memang semakin parah, tapi sebetulnya persoalan polusi udara di Jakarta ini adalah persoalan yang sudah menahun. Aneh rasanya bila pemerintah seolah masih menganggap buruknya kualitas udara adalah masalah yang sporadis, masalah yang kadang muncul, kadang menghilang. Padahal kekotoran udara Jakarta hari ini ialah rangkaian atau akumulasi dari polusi yang terjadi selama bertahun-tahun. Ketika pemerintah memandang itu sebagai persoalan yang on-off, maka perhatian juga solusi kebijakan yang diambil pun akan sporadis dan reaktif, terkesan sekadar ingin mengurangi angka indeks secara harian atau bulanan. Kalau hari ini angka AQI tinggi, panik, lalu dibikin regulasi agar udara Jakarta menjadi bersih. Lantas, kalau esok harinya membaik, langsung puas dan lupa dengan program-program terdahulu. Kelihatan bahwa pemerintah tidak hanya tidak serius, tapi juga tidak siap menyelesaikan masalah polusi udara itu secara holistik. Kebijakannya parsial dan sektoral, sepotong-sepotong. Persoalan ada di hulu dan hilir, tapi kebanyakan yang tersentuh solusi hanyalah masalah di hilir. Penyelesaian masalah di hulu tergagap-gagap. Dalam rapat kabinet terbatas yang digelar khusus untuk membahas polusi udara di Jakarta dan kota-kota sekitarnya, di Istana Negara kemarin dapat kita lihat contoh betapa sepotong-sepotongnya penyelesaian polusi di Jakarta. Dari usulan-usulan solusi yang disampaikan para menteri dan penjabat Gubernur DKI Jakarta, sebagian besar ialah tawaran solusi untuk mengatasi problem di hilir. Misalnya, tentang usulan diberlakukannya sistem kerja hybrid, yaitu antara kerja dari rumah dan kerja di kantor. Tujuannya ialah untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas masyarakat menggunakan transportasi selama pergi dan pulang kerja. Kita tahu transportasi selama ini memang dituding sebagai biang kerok polusi udara di ibu kota dan sekitarnya. Efektifkah itu? Sangat mungkin tidak karena persoalan di hulunya, yaitu pengembangan transportasi massal yang mumpuni sampai ke wilayah-wilayah satelit Jakarta tak pernah secepat penambahan jumlah kendaraan motor pribadi. Pemerintah juga tak pernah kuasa membatasi jumlah kendaraan bermotor karena pajak yang bisa didapat dari sektor itu cukup besar. Begitu pula dengan usulan untuk lebih banyak mengonversi mobil konvensional ke mobil listrik. Bukankah listrik yang digunakan sebagai tenaga itu sebagian besar juga berasal dari pembangkit bertenaga uap yang merupakan sumber polusi? Saat ini, Jakarta dikelilingi 8 PLTU yang ditengarai juga menyumbang kotornya udara ibu kota. Kenapa justru kebijakan pemerintah tidak menyentuh ke sana? Sudah saatnya semua pihak harus memiliki paradigma sama bahwa udara kotor yang berpotensi mematikan itu sebagai sebuah petaka, sebuah bencana. Penyelesaiannya tidak bisa lagi sepotong-sepotong dan parsial. Seluruh daya dan upaya mesti dikerahkan secara holistik demi udara Jakarta yang lebih baik dan lebih bersih. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini sebelum kita berdiskusi, Kang Ade, kita mau bertanya dulu dengan pakar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Zubairi Jurban. Pak Zubairi, selamat pagi.
Selamat pagi. Ya Pak Zubairi, di 1-2 pekan belakangan ini polusi terutama di Jakarta dan di daerah-daerah penyangganya di Tangerang Selatan itu meningkat begitu rupa Pak. Dan salah satu yang katanya menyebabkan ini adalah karena kemarau panjang, lama tidak hujan, akhirnya polutan di udara itu meningkat. Kalau Anda lihat apakah memang itu penyebabnya dan apakah bisa diselesaikan dengan hanya pakai masker misalnya atau seperti apa Pak Zubairi? Oh, penyebabnya banyak dan sudah dianalisis dan sudah dipahami juga oleh pimpinan pemerintah bahwa sebagian besar adalah akibat kendaraan yang beredar yang mengeluarkan gas polutan yang itu yang penyumbang terbesar. Kemudian yang kedua akan disampaikan dari industri, dari pabrik, nah dan kemudian dari faktor perumahan, kemudian ada juga faktor kurang hujan, nah itu bisa juga ikut menyumbang, namun bukan sebagai penyumbang yang signifikan. Yang lebih banyak adalah dari kendaraan bermotor yang beredar di jalan. Oke. Kalau melihat ini berarti kan ada usulan dari pemerintah untuk terutama di Jakarta kembali lagi work from home atau hybrid, sebagian di kantor, sebagian di rumah. Itu akan cukup membantu atau tidak ya kalau Anda lihat Pak Zubairi? Oh, akan cukup membantu. Sejak dari awal saya sudah sampaikan datanya bahwa pertama masalah polusi ini amat sangat serius, menyebabkan kematian begitu banyak di India tahun 2019 jutaan, puluhan ribu di Amerika tahun yang lalu, sehingga tentu saja sangat khawatir dan salah satu cara utamanya adalah dengan mengurangi jumlah kendaraan dengan cara atau hybrid, work from home sebagian, work from the office bagian, dan itu amat sangat mengurangi jumlah kendaraan dan sudah terbukti bahwa kerja 4 hari seminggu itu lebih produktif justru. Lebih produktif dibandingkan dengan yang seperti sekarang 5 hari seminggu. Kalau sekarang Pak Zubairi, untuk orang-orang yang terpaksa tidak punya pilihan untuk work from home, dia harus work from office atau memang harus keluar rumah, apakah memang cukup menjaga kesehatan mereka kalau pakai masker medis seperti yang kemarin belakangan kita pakai, atau memang sudah harus pakai masker N95 itu Pak yang khusus mencegah polutan di udara itu? Bagaimana Pak Zubairi? Iya, misalnya ada orang yang bekerja di restoran. Restoran itu ramainya Sabtu Minggu justru memang. Jadi artinya tetap bisa 7 hari seminggu untuk bekerjanya. Tentu ada shift-nya. Tapi intinya cara mengatasinya ya benar pakai masker. Masker kalau ada N95, kalau nggak ada masker medis juga cukup. Juga lebih baik daripada tidak pakai masker. Namun kemudian itu saja tidak cukup karena kan kalau kita di jalan di udara terbuka itu kan sebagian tidak punya kendaraan, sebagian lagi dari parkir kemudian ke tempat kerja harus jalan kaki, itu kan terpapar sinar matahari, ada ultraviolet. Kita perlu pakai juga krim untuk muka itu yang pelindung sinar ultraviolet, harus membiasakan itu. Bukan untuk kosmetik, namun untuk melindungi kita. Demikian pula jangan terlalu lama ada di udara terbukanya. Jadi kalau bisa setiap siang ya masuk ke ruangan yang ada AC-nya. Ya, jadi kelihatannya kalau di Jakarta Pak Zubairi, untuk orang-orang yang suka sebelumnya adalah suka berolahraga di luar ruang, banyak di GBK, Car Free Day itu, sementara ini dihindari atau masih bisa dilakukan Pak Zubairi? Oh, dihindari kalau di atas jam 8 dihindari, kalau sebelumnya juga sebentar saja. Terus saja dihindari karena ini kaitan tidak hanya masalah udara panas, namun terkait juga dengan polusi. Jadi karena itu memang olahraga yang berat tidak boleh lagi. Jadi olahraga kita sekedar untuk menjaga kesehatan. Jadi olahraga ringan itu yang pertama. Kalau bisa olahraganya indoor, dalam ruangan yang tertutup di rumah.
Ya, Baik. mungkin kalau biasa kita olahraga yang berat, sekarang kita olahraga pakai irama musik atau poco-poco atau kiri kanan atau tobelo. Aerobik ya. Aerobik Oke. ya. Baik, kita harapkan memang ada nanti pemerintah bisa ketemu solusi yang lebih permanen supaya kemudian polusi ini benar-benar diturunkan. Tapi untuk sementara kita harus jaga kesehatan kita. Terima kasih Pakar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Zubairi. Selamat pagi, terima kasih. Ya, Kang Ade itu tadi yang disampaikan Pak Zubairi kan banyak adalah di bagian hilir ya. Iya. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita ketika polusi meningkat signifikan di Jakarta dan sekitarnya. Tapi kan solusi itu adalah solusi di hilir. Iya. Kalau kemudian hulunya terus-menerus ada, lama-kelamaan daya tahan kita kan akan melemah juga. Ini kira-kira ada tidak solusi permanen di hulu? Karena kalau di hulu itu tadi seperti sebelum jeda kan saya katakan artinya kemudian kita melambatkan lagi nih kegiatan ekonomi. Orang-orang yang tadi yang bepergian kita suruh kurangi karena harus kerja di rumah. Lalu pabrik misalnya kita minta untuk tidak mengeluarkan polusi begitu rupa. PLTU yang ada di Jakarta ada berapa? 8 apa 9? 8. Itu juga harus mengurangi asapnya. Tapi kalau mengurangi asap kan artinya nanti mengurangi kegiatan ekonomi. Bagaimana? Ya, dalam berbagai regulasi yang ada ya tentang baku mutu emisi ya, pencemaran udara ini, misalnya ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perindustrian, itu jelas kok batasan-batasannya. Seharusnya ketika sudah ada payung hukumnya, pemerintah bergerak, terutama Dinas Lingkungan Hidup DKI ya, ini harus lebih giat lagi pengawasan, melakukan sidak. Beberapa waktu yang lalu memang terjadi sidak ya, ternyata ada 2 pabrik di kawasan Pulau Gadung itu juga gas buangnya itu dari cerobong asapnya itu sangat tinggi sekali ya di luar tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar. Oke. Jadi dalam peraturan tentang baku mutu emisi itu ada beberapa sanksi administratif, misalnya perbaikan sampai pada penghentian usaha. Yeah. Nah, jadi inilah saya kira juga kontrol ya ataupun pengawasan dari pemerintah terhadap baku mutu emisi di pabrik-pabrik ini harus terus dilakukan. Karena kalau kita berbicara di hulu, salah satu yang memberikan kontribusi pencemaran udara di Jakarta ini adalah dari pabrik-pabrik itu, dari PLTU, dari pabrik dan sebagainya. Yeah. Jadi inilah yang menurut saya harus segera pemerintah melakukan sidak ya, lebih gencar lagi bagaimana baku mutu emisi itu betul-betul dikendalikan. Seperti itu. Jadi bukan sama sekali kemudian asapnya dihilangkan total. Kalau asapnya dihilangkan berarti ya industri mati, berarti off dong. Yeah. Nah, tetapi ini kan dikurangi. Sebenarnya ada teknologi pengendalian pencemaran ya di pabrik-pabrik itu. Yeah. Nah, cuma memang barangkali perusahaan-perusahaan mempertimbangkan biayanya tinggi barangkali. Tapi ini kan saya kira juga sebuah konsekuensi. Dan ketika perusahaan itu beroperasi kan sudah ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Nah, ketentuan inilah saya kira harus betul-betul pemerintah ini konsisten. Jadi menangani polusi udara saya kira yang utama ada dari hulunya. Bahwa kemudian ada upaya jangka pendek seperti rekayasa hujan, kemudian pakai masker, itu saya kira juga langkahnya sangat bagus ya. Masalahnya Kang Ade, pengawasan itu kan sesuatu yang mewah ya di Indonesia. Ketika kita kemudian punya aturan, pengawasan atau pelaksanaan itu yang paling lemah biasanya. Nah, bagaimana itu benar-benar bisa dilakukan untuk menurunkan polusi, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia.
Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan saat ini adalah waktunya kita, Kang Ade, untuk juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV terkait apakah solusi ada untuk menengahi atau menurunkan polusi. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Depok, Jawa Barat, ada Pak Adi. Pak Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Adi. Di Depok ya, Pak? Depok, Pak. Iya. Depok. Tapi sering ke Jakarta pasti? Saya kerja dari tahun 2000 setiap hari ke Jakarta. Pergi. Menikmati, dalam tanda petik, menikmati udara yang semakin kotor juga? Atau seperti apa? Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Iya, jadi karena setiap hari itu selama puluhan tahun saya pulang pergi, pakai kendaraannya, pakai motor. Jadi sebenarnya saya tahu persis sebenarnya. Kenapa, Pak? Ya, silakan Pak. Jadi gini sebenarnya. Ya, jadi Halo. pendayagunaan polisi dengan dinas perhubungan itu yang kalau menurut saya kurang menggigit ya. Jadi dinas perhubungan itu sama polisi itu nggak jobnya seharusnya ditambah. Oh. Maksudnya untuk apa memantau nih, Pak, polisi. Memantau... Ditambah untuk memantau ini. Jadi kendaraan yang melintas di depan mata mereka itu, ini kan ironinya gini, Pak. Polisi itu hanya menilang ya kendaraan yang yang nggak pakai helm lah, atau misalnya mobil yang parkirnya sembarangan lah. Kalau menurut saya, kalau memang kita mau terwujud gitu ya, itu dinas perhubungan itu sama polisi itu ada job tambahan. Kalau ada mobil di depan matanya mereka itu asapnya itu berlebihan, nah itu langsung aja diperingatin, diberhentiin. Karena orang itu paling alergi kalau diberhentiin sama polisi. Jadi polisi, dinas perhubungan juga begitu. Baik, diharapkan polisi ikut mengendalikan polusi. Terima kasih Pak Adi di Depok, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Adi ada Ibu Ong Mehua di kawasan Jakarta Selatan. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Kang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Ong, di Jakarta Selatan kan banyak pohon ya? Betul. Itu juga ikut merasakan polusi yang parah seperti belakangan ini, atau karena banyak pohon polusinya tidak separah di bagian lain dari Jakarta? Bagaimana Bu? Silakan Bu. Ya, tentunya memang kita daerah selatan itu hijau, tetapi polusi udara ini nggak bisa dihindar Bang Leo. Jangan salah Bang Leo, udara mendung ya, itu bukan mau hujan Bang, karena kotornya. Kan sepekan ini. Bagaimana? Jadi gelap itu bukan karena mendung mau hujan, bukan uap air, tapi gelap itu karena polutan di udara, begitu ya? Betul. Pemerintah DKI, Bang Leo. Ya Bu. Bingung. Sudah diterapkan ganjil genap. Lalu 3-in-1. Iya. Tapi kendaraan tetap saja Bang mencari solusi untuk menuju ke kantor. Nah sekarang kan Presiden Jokowi batuk. 2 minggu tidak sembuh. Belum ditambah dengan orang merokok seenaknya. Betul. Lalu sekarang diterapkan WFH. Ya udah, bagaimana caranya? Yang penting itu lingkungan hidup. Pengawasannya kepada yang punya mobil. Bang, kita tuh mau naik kendaraan umum susah juga. Kenapa Bu? Ya susah lah Bang. Karena kan sudah banyak Bu, sekarang sudah ada Transjakarta, sudah ada MRT, mau ada LRT, kan berarti sudah banyak itu Bu. Ada juga komuter lain, kan banyak itu Bu. Betul, memang cucu saya memilihnya dengan LRT yang menuju ke HI. Tetapi kan harus diantar Bang Leo dari rumahnya, dari rumahnya ke haltenya itu kan tidak mudah Bang, tetap aja pakai kendaraan sendiri. Tidak bisa naik sepeda begitu Bu Ong.
Kan kalau saya lihat di Seoul di Korea itu orang-orang naik sepeda ditaruh, kemudian nanti naik kereta atau MRT, lalu nanti naik sepeda lagi begitu. Itu hayalan saya sih. Bagaimana, Bung? Oh iya, bagus, Bang Leo. Kita kalau pakai sepeda menggoes, kayaknya hina loh, Bang. Padahal itu mengurangi energi. Dan juga makin banyak menghirup polusinya ya, karena naik sepeda tidak tertutup kaca begitu ya. Percuma saja, Bang Leo, kalau kita sampai pemerintah DKI sampai membuat jalur sepeda, tetap aja motor itu. Nah, bagaimana caranya? Memang antara lingkungan hidup ya dengan perhubungan ini untuk menata ini loh, Bang, bingung saya. Muatnya luar biasa. Semoga saja dengan hari kemerdekaan kita, Dirgahayu Indonesia yang ke-78, kita lebih maju sejahtera, gitu aja, Bang. Kita aminkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Meihua di Jakarta Selatan. Di belakang Ibu Ong ada Pak Peter di Palu, Sulawesi Tengah. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Walaupun saya penduduk Palu, tetapi saya sering sekali ke Jakarta. Ini minggu depan mungkin mau ke Jakarta lagi. Jadi begini, saya masuk ke intinya. Bahwa dampak negatif dari polusi itu salah satunya itu ISPA. Ya. Nah, itu salah satunya sampai Presiden kena. Nah, kita sebagai indikator, kita lihat ketika COVID lagi merajalela hebat-hebatnya, itu orang kan jarang yang keluar. Banyak WFH. Itu udara Jakarta jadi lebih bersih dari menurun drastis. Jadi kita tahu bahwa salah satu penyumbang polusi yang terbesar adalah kendaraan bermotor. Sudah itulah diambil kebijakan oleh pemerintah mobil listrik. Nah, tetapi banyak juga yang masih nyinyir katanya untuk orang kaya dan lain sebagainya. Tapi sudah betul itu mobil listrik. Kemudian beban Jakarta memang terlalu berat. Sudah betul itu IKN pindah ke Jakarta supaya sistem kegiatan aktivitas itu terbagi. Merata pembangunan seluruh Indonesia dan juga merata kegiatan-kegiatannya. Tidak bertumpuk semua di Jakarta. Jadi itu saya kira mobil listriknya itu solusi utama. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Peter di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak. Ini tadi Bu Ong menyoroti soal transportasi umum itu, Kang Ade. Karena memang benar juga, mungkin saya terlalu banyak menonton drama Korea, atau pernah waktu di Seoul saya lihat orang-orang itu naik sepeda dari rumah atau apartemennya sampai ke stasiun kereta bawah tanah. Sepedanya itu diparkir dengan rapi, nanti mereka naik kereta menuju kantornya, dan dari tujuan itu biasanya mereka bisa jalan kaki, karena memang jaraknya dekat. Tapi kalau kita bicara kondisi Jakarta dan sekitarnya, kan tidak senyaman itu. Bagaimana itu Kang Ade? Ya, menurut saya kalau kita lihat dari bagaimana bersihnya Jakarta ketika masa pandemi, jadi Gunung Salak di Bogor itu terlihat dari Jakarta ya, terlihat dari Tamrin ya. Bukan diedit itu ya? Bukan diedit, itu asli. Itu, bukan. Dan kita di Indonesia pernah menempatkan di halaman 1 ya, betapa bersihnya udara Jakarta. Itu ketika kita menerapkan WFH ya saat pandemi. Artinya bahwa salah satu kontributor ya atau sumber pencemaran udara, polusi udara di Jakarta itu adalah kendaraan ya. Motor dan mobil. Motor dan mobil. Nah tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Adi ya dari Depok ya, bahwa pemerintah harus menggencarkan razia emisi ya. Memang betul emisi gas buang di Jakarta ya, kendaraan itu masih terlihat secara fisik saja, secara kasat mata sih terlihat ya. Karena asapnya keluar gitu asapnya dari keluar, knalpotnya. masih berhamburan seperti itu. Nah ini menurut saya sih seluruh upaya ya, upaya harus kita lakukan. Nah cuma sayangnya memang masih terjadi dispute ya, apakah kendaraan kemudian apakah pabrik. Sebenarnya kita ini secara instrumen sudah bisa melihat atau memantau bagaimana kualitas udara yang dikeluarkan oleh cerobong-cerobong pabrik ya. Kita namanya ada satelit Sentinel. Satelit Sentinel ini kita bisa melihat nih pergerakan asap ya, dari mana sumbernya, pergerakan angin kemana. Seberapa besar atau seberapa besar. Artinya kenapa ini tidak digunakan gitu loh. Kalau misalnya digunakan potret dari udara dari satelit kan terlihat. Misalnya kalau katakan tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, salah satunya adalah dari pabrik-pabrik ya. Ini kan mesti dilihat pabriknya di mana saja, mana yang tidak tertib, apakah pabrik di kawasan Banten, kawasan Pulau Gadung, Bekasi dan sebagainya, di Tangerang misalnya. Ini kan mesti jelas gitu loh. Jadi
saran saya semuanya harus duduk bersama nih, antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, berbagai kementerian terkait. Kita sudah punya payung hukumnya untuk melakukan pengendalian. Kita sudah punya alatnya untuk mendeteksi seberapa besar ataupun dari mana sumber pencemaran udara ini, polusi udara di Jakarta. Jadi semuanya digunakan gitu. Dan ini kalau misalnya dibiarkan tidak ada langkah-langkah yang cepat, ini bisa membahayakan kesehatan warga. Masalahnya Kang Ade kembali lagi ke premis awal saya tadi. Kalau kemudian kita katakanlah tadi polisi dan dinas lalu lintas diberdayakan untuk mencegat mobil-mobil yang uji emisinya tidak lolos misalnya, atau bahkan tidak uji emisi sama sekali. Ini kan artinya nanti bisa mengurangi kendaraan. Mengurangi kendaraan, ujung-ujungnya nanti bisa mengurangi kegiatan ekonomi. Lalu katakanlah ke pabrik ya, dirazia lagi begitu, diperiksa lagi semua. Jangan-jangan kalau dugaan saya hampir 90% itu melewati ambang batas pencemaran. Karena alasannya pasti dipakai, loh kita ini mau mengejar target, ini order begitu banyak, kita harus kencangkan produksi, ya mau tidak mau kemudian kita melewati ambang batas. Kalau memang harus dikurangi, ya produksi kita akan menurun dan ujung-ujungnya kan kegiatan ekonominya melambat. Demikian juga hal-hal yang lain. Nah pertanyaannya, kalau saya melihat ini, saya menduga bahwa pemerintah baik di Jakarta maupun pusat kelihatannya sekarang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Yang penting ada aktivitas ekonomi, mau polusinya begitu tinggi, ya sudahlah tahan-tahankan sajalah. Toh pada waktu pandemi kemarin kan kita menikmati udara bersih. Kalau seandainya dugaan itu benar Kang Ade, apa yang terjadi? Sebenarnya itu tidak boleh, tidak usah kita khawatirkan ya. Ketika kita kemudian strict pada pengendalian pencemaran udara ya, pengendalian cerobong-cerobong pabrik, ini sebenarnya tidak ada korelasi dengan pertumbuhan ekonomi ya. Misalnya beberapa negara maju pertumbuhan ekonominya bagus, tetapi polusi udaranya juga kecil. Artinya bahwa di situ ada problem pengendalian udara. Kita ini pengendalian udara ini lemah menurut saya. Pengendalian polusi di udara. Kalau misalnya kita lihat, misalnya gini ya, kalau misalnya saya dari Jakarta ke arah Cikampek, misalnya kalau malam hari, itu terlihat pabrik itu kalau malam itu terkesan membuang cerobong itu lebih besar lagi daripada siang hari. Ini mungkin agar tidak terdeteksi barangkali. Tetapi sebetulnya pembuangan asap dari cerobong pabrik itu bisa terlihat kok dari satelit ini. Mau siang mau malam itu bisa terdeteksi. Jadi intinya adalah pemerintah harus melakukan pengendalian secara masif ya. Jangan ragu lagi. Jadi tidak usah dikhawatirkan bahwa pengendalian asap pabrik ini akan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Saya kira tidak. Justru ini menurut saya saatnya pemerintah melakukan pembinaan ya terhadap pabrik-pabrik, karena kita juga melihat bahwa industri ini bagian dari pertumbuhan ekonomi kita gitu loh. Jadi salah satu yang mau kita genjot ini kan industri manufaktur. Industri manufaktur diantaranya kita nggak bisa lepas dari cerobong pabrik kan gitu. Jadi menurut saya regulasi sudah ada, instrumen sudah ada, tools juga untuk melihat mendeteksi pergerakan polusi udara sudah ada. Jadi segera dilakukan dan segera umumkan pabrik-pabrik yang melanggar ambang batas baku mutu emisi. Jadi mesti diumumkan itu secara Kembali lagi pertanyaannya Kang luas. Ade, kita semua sudah tahu loh solusinya. Saya yakin juga pemerintah sudah tahu solusinya. Tapi kok tidak ada tindakan? Kalau begini terus, nanti anak-anak kita bilang, omdo, omong doang. Kita jeda dulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, langkah konkret yang harus bisa segera diambil untuk menekan polusi di Jabodetabek ini apa? Ya, penanganannya adalah dari hulu sampai hilir ya. Dari hulu pengendalian asap di pabrik-pabrik, kemudian juga kendaraan bermotor, kemudian yang lain ada razia emisi, kemudian menggunakan masker. Jadi seluruhnya harus kita lakukan. Yang paling penting, Leo, keselamatan tertinggi, keselamatan rakyat ada hukum tertinggi ya. Suprema solus populi suprema lex esto itu disampaikan oleh filsuf Italia Cicero ya, bahwa keselamatan rakyatnya harus diutamakan ya.
Jadi pemerintah sudah mempunyai instrumen, sudah mempunyai regulasi, maka segeralah melakukan tindakan. Karena masalah pencemaran udara ini bukan hanya tahun ini, tapi juga tahun kemarin itu sudah mulai. Jadi dan terus grafiknya meningkat. Kita Air Quality Index-nya 170, kita hampir sama dengan Johannesburg di Afrika Selatan. Ini kan menyedihkan gitu loh. Dan ini kalau dibiarkan juga akan mengganggu investasi juga pada akhirnya. Orang jadi dan ini juga merusak citra Indonesia di mata internasional. Masalahnya yang akan harus menjadi leader ya, yang harus menjadi komandan ini untuk segera mengambil tindakan nyata ini siapa? Presiden? Ya, Presiden dengan para pembantunya seperti Menteri Perindustrian, Menteri Lingkungan Hidup, kemudian pemerintah DKI gitu. Jadi sudah ada peran masing-masing. Ya, dan ini harus segera bergerak bersama bagaimana masalah pengendalian asap ini, pengendalian pencemaran udaranya harus segera betul-betul diatasi gitu. Jangan sampai kemudian wajah Indonesia ini, wajah Jakarta terutama ini menjadi buruk gara-gara asap, gara-gara polusi udara yang tidak bisa dikendalikan. Kalau kita sudah terbatuk-batuk selama sekian pekan, sekian bulan, kira-kira bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan pengendalian polusi ini? Apakah kembali ukurannya kalau kita sudah berhenti batuk, baru kemudian kita tahu oh ini efektif nih? Atau apa kira-kira yang kita bisa pakai sebagai indikator? Sukses tidaknya pengendalian polusi udara di Jakarta kan sederhana sebenarnya. Kita punya namanya AQI ya, Air Quality Index ya. Pakai itu saja ya. Kemudian juga di aplikasi Jaki juga kita sudah bisa mendeteksi nih, hari ini Jakarta ini seperti apa polusinya. Itu sangat mudah. Jadi yang pertama adalah dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga mesti hati-hati keluar rumah, mesti menggunakan masker ya. Karena kondisi sudah tidak kondusif lagi nih, bagi kehidupan kita. Kita harapkan apa yang kita sampaikan ini bisa benar-benar juga menyumbang ya bagi perbaikan kondisi udara di Jabodetabek. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, sudah saatnya semua pihak harus punya paradigma yang sama bahwa udara kotor yang berpotensi mematikan sebagai sebuah petaka bencana. Penyelesaiannya tidak bisa lagi sepotong-potong, parsial. Seluruh daya dan upaya harus dikerahkan secara bersama-sama demi udara Jakarta yang lebih baik dan lebih bersih. Saya Luna Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.